Ya, saya ulangi. Jadi tujuan utama dari PSAK 46 ini ya mengatur akuntansi untuk pajak penghasilan. Ya, lebih detailnya yang pertama mengakui dan mengukur konsekuensi pajak ini dan pajak di masa datang. Ya, yang dapat menimbulkan aset ataupun liabilitas pajak. Nah, kalau sebelumnya teman-teman hanya mempelajari berapa sih beban pajak tahun ini, ya cukup sampai di situ. Nah, karena adanya PSAK 46, pajak ya yang menjadi kewajiban ya atau yang menjadi aset di masa depan itu harus dicatat ya secara akuntansi. Ya, jadi tidak hanya kita mencatat beban pajak kininya, ya beban pajak tahun ini, ya tapi beban pajak yang akan menjadi ya kewajiban atau menjadi aset di masa depan di periode selanjutnya harus kita catat. Ya itu karena adanya PSAK 46 ini. Kalau tidak ada PSAK 46 ya kita cukup mencatat berapa sih beban pajak tahun ini ya. Di mata kuliah sebelumnya kan seperti itu. Berapa sih beban pajak yang harus kita akui, berapa sih yang harus kita bayarkan ke negara. Nah, tapi karena adanya PSAK 46, kita harus melakukan pencatatan ya yang akan datang, ya yang akan terjadi di periode selanjutnya. Ya, jadi itu salah satu perbedaan antara pajak dan akuntansi. Kalau akuntansi ini yang belum terjadi pun tetap diakui, ya, tetap harus dicatat, ya. Tapi kalau pajak yang diakui ya yang sudah terjadi aja, yang belum yaitu urusan nanti, ya. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya memperlakukan konsekuensi pajak atas transaksi dan kejadian lain sama dengan cara entitas memperlakukan transaksi atau kejadian lain tersebut. Ya, jadi kalau ada kejadian-kejadian lain ya di perpajakan ya disesuaikan dengan kebijakan akuntansi. Entitas yang dimaksud di sini ya bisa orang pribadi, bisa badan. Ya, jadi kalau bahasa PSAK 46 itu menyebutnya entitas. Ya, jadi bisa orang pribadi atau badan ya. Badan ini bisa perusahaan, bisa CV, PT, ya yayasan dan lain-lain. Ya, jadi itu tujuan PSAK 46 ya, utamanya mengatur akuntansi untuk pajak penghasilan. Oke. Jadi sebenarnya semua itu ada aturannya di PSAK, ya di SAK. Ya, jadi ini hanya satu bagian ya dari banyaknya aturan di standar akuntansi keuangan. Untuk sewa ada sendiri, kemudian untuk pengakuan pendapatan ada sendiri PSAK-nya. Ya. Oke, next. Nah ini ruang lingkup PSAK 46. Pertama diterapkan untuk akuntansi pajak penghasilan, termasuk semua pajak dalam negeri dan luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Ya, jadi penghasilan yang diperoleh ya dari dalam maupun dari luar negeri, ya maka harus diakui pencatatannya berdasarkan standar ya akuntansi yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang kedua meliputi pemotongan pajak yang terutang oleh entitas asosiasi atau ventura bersama atas distribusi kepada entitas pelapor serta pajak penghasilan final. Ya, jadi ini kalau terjadi pemotongan, ya, jadi bagaimana pengakuannya. Kemudian diterapkan untuk akuntansi perbedaan temporer yang dapat ditimbulkan oleh hibah pemerintah dan kredit pajak investasi. Ya, ini ruang lingkup PSAK 46. Jadi cakupannya apa saja sih yang dibahas di PSAK 46. Nah, ini definisi dalam PSAK 46. Jadi sebelum kita berjalan terlalu jauh, ya kita definisikan dulu apa sih yang dimaksud dengan laba rugi akuntansi. Ya, ini dalam PSAK 46 ya, agar tidak terjadi mispersepsi nanti di belakang. Ya, jadi sama seperti di undang-undang juga di awal itu selalu diawali dari definisi. Karena bisa jadi istilah sama tapi definisinya berbeda, ya. Oleh karena itu kita harus lihat definisinya dulu berdasarkan PSAK 46.
Nah, yang pertama laba rugi akuntansi, ya, laba atau rugi akuntansi. Definisinya adalah laba atau rugi selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Ya, itu disebut laba atau rugi akuntansi. Kemudian beban pajak ya, atau pajak penghasilan adalah jumlah gabungan pajak ini atau current tax dan pajak tangguhan deferred tax yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Ya, jadi beban pajak di sini ada dua, ada pajak kini, ada pajak tangguhan. Ya. Jadi yang akan menjadi concern kita nanti adalah ini, ya, pajak kini dan pajak tangguhan. Kemudian liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Ya. Kemudian laba kena pajak atau laba fiskal, ya, rugi pajak atau rugi fiskal. Laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan atas pajak penghasilan yang terutang atau dapat dipulihkan atau dapat diselesaikan ya, pada periode tersebut. Ya. Kemudian pajak kini ya, atau current tax adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang ya, atau yang dapat dipulihkan, dapat diselesaikan atas laba kena pajak atau rugi pajak untuk suatu periode. Ya, jadi ini definisi dalam PSAK 46. Sampai sini ada yang bertanyakan? Silakan. Ini ada. Next, ya. Definisi selanjutnya, aset pajak tangguhan. Ya, adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya. Ya, jadi ini akibat-akibat yang memunculkan aset pajak tangguhan. Yang pertama, perbedaan temporer ya dapat dikurangkan. Kemudian yang kedua, akumulasi rugi pajak belum dikompensasikan. Yang ketiga, akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan. Ya, kredit pajak belum dimanfaatkan merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan kepada entitas yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk memperoleh pengurangan pajak terutang di masa depan. Ya, jadi ini definisi untuk aset pajak tangguhan. Jadi aset pajak tangguhan ini simpelnya seperti ini, adalah pajak yang kita bayarkan dulu ya ke negara. Ya, jadi dia menjadi piutang, ya, menjadi pajak dibayar di muka. Ya, contohnya tadi ini, akumulasi rugi pajak belum dikompensasikan. Jadi masuk ke aset pajak tangguhan. Ya, ini kita ke definisi dulu. Kemudian definisi selanjutnya, perbedaan temporer ya, adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset ya, atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan dan dasar pengenaan pajaknya. Ya, perbedaan temporer dapat berupa, ya, ini ada dua perbedaan temporer, yaitu perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan. Ya, jadi teman-teman mohon perhatikan istilah-istilah ini karena ini akan nyambung ya dengan slide selanjutnya. Jadi kalau tidak paham di sini, ya nanti nggak akan nyambung. Ya, jadi diperhatikan untuk istilah-istilah ini. Perbedaan temporer kena pajak yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba kena pajak ya atau rugi kena pajak
periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan. Ya, jadi ini perbedaan temporer kena pajak. Ya, jadi perbedaan ini ya nanti akan dikenakan tarif pajak. Ya, dia menjadi liabilitas pajak. Ya, menjadi liabilitas ya artinya dia sudah harus diakui ya sebagai hutang, tapi nanti akan diselesaikan di periode selanjutnya. Ya. Kemudian perbedaan temporer dapat dikurangkan, yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan ya dalam penentuan laba kena pajak atau rugi pajak periode masa depan ya ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan. Ya, jadi perbedaan temporer kena pajak ini akan dicatat liabilitas pajak. Kemudian perbedaan temporer dapat dikurangkan ini akan dicatat sebagai aset. Ya, tapi nanti dikurangkannya di periode selanjutnya. Oke. Next. Nah, ini untuk dasar pengenaan pajak. Ada dua, ya. Dasar pengenaan pajak tax base atas aset dan dasar pengenaan pajak tax base ya, atas liabilitas. Yang pertama, dasar pengenaan pajak tax base atas aset, nilai yang terkait dengan aset untuk tujuan pajak, ya, yaitu jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak terhadap setiap manfaat ekonomi kena pajak yang akan mengalir ke entitas ketika memulihkan atau recovery jumlah tercatat aset tersebut. Saya ulangi, yaitu jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak terhadap setiap manfaat ekonomi kena pajak yang akan mengalir ke entitas ya ketika memulihkan recovery jumlah aset tersebut. Kemudian dasar pengenaan pajak ya liabilitas. Dasar pengenaan pajak untuk liabilitas adalah sebesar jumlah tercatat liabilitas dikurangi dengan setiap jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak berkenaan dengan liabilitas tersebut pada periode mendatang. Ya, bingung ya? Ya nggak apa-apa. Kalau bingung artinya teman-teman berpikir. Ya, kita masuk ke pajak ini, current tax. Ya, jadi ini mulai detail lagi, ya. Jadi mulai mendalam. Oke, saya mau bertanya. Sebelumnya saya tawarkan saja. Ada yang mau menjelaskan apa itu pajak ini? Silakan. Ada yang mau menjelaskan apa itu pajak ini atau current tax? Silakan.
Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Siapa? Nadia, Pak. Ya, Nadia kelas B ya? Ya, kelas B, Pak. Ya, silakan Nadia. Aset pajak kini itu adalah kalau dari PPT Bapak itu kan pembayaran pajak yang sudah dibayarkan oleh entitas namun belum merupakan pajak terhutang, atau dengan kata lain jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode kini dan periode-periode lalu melebihi jumlah pajak yang berhutang untuk periode tersebut, maka entitas akan mengakui adanya aset pajak ini. Berarti ini hampir sama kayak pajak lebih bayar juga, Pak. Gitu, Pak. Oke. Ya, terima kasih Nadia. Yang lain? Nadia. Oke. Ya. Ayo, yang lain? Pajak ini. Oke, pajak ini berdasarkan peraturan pajak di Indonesia maka timbul ya. Ya dari pajak ini ada aset pajak ini, current tax asset, dan hutang pajak ini, current tax liability. Ya, jadi pajak ini nanti akan ada dua. Ya, ada aset pajak ini, ada hutang pajak ini. Ya, aset pajak ini, ya contohnya itu pasal 25. Jadi pajak ya yang kita bayarkan ya, untuk periode ini. Ya, jadi pembayaran pajak yang sudah dibayarkan ya oleh entitas atau perusahaan atau orang pribadi namun belum merupakan pajak terhutang. Ya, jadi kita bayarkan dulu ya pajaknya, kemudian nanti akan diperhitungkan di akhir periode. Ya, contohnya kan pasal 25. Pasal 25 kan ini angsuran pajak ya. Ya, jadi kita bayarkan maka kita catatnya menjadi aset ya. Dia masuk ke dalam kategori aset pajak ini ya, yang akan menjadi yang akan diselesaikan periode ini ya. Jadi simpelnya gini, yang dikatakan kini itu dia akan diselesaikan di tahun ini atau periode ini, misalkan tahun 2020. Yang akan menjadi aset pajak ini ya artinya pajak yang akan diselesaikan ya pada tahun ini. Dia posisinya di aset ya, aset pajak kini. Nah, kemudian temannya liabilitas pajak kini ya, jumlah pajak kini untuk periode kini dan periode lalu yang belum dibayarkan oleh entitas. Artinya yang akan diselesaikan tahun ini yang menjadi hutang. Nah, ya. Jadi aset pajak ini kalau sebelumnya teman-teman belajar di perpajakan, contohnya itu pasal 25, kemudian pasal 22, 23, ya jadi yang akan diselesaikan, yang akan dikreditkan tahun ini. Ya, maka dia masuk ke aset pajak ini. Ya. Kemudian liabilitas pajak ini ya atau utang pajak ini ya jumlah pajak yang harus dibayarkan ya tahun ini ya atau yang tahun lalu yang belum dibayarkan. Ya misalkan perusahaannya nggak punya cash ya berarti menjadi utang tahun ini ya begitu. Sampai sini ada yang mau tanyakan silakan ya. Jadi ini menyambung ya dari mata kuliah sebelumnya. Kalau sebelumnya kan teman-teman sudah memahami tuh pasal 25, 22, 23, 24 kemudian utang pajak ya, jadi ketika dihitung ya berapa pajak yang harus dibayarkan ke negara kan nanti akan timbul pajak lebih atau kurang bayar. Yang kurang bayarnya itu masuk ke liabilitas pajak kini. Yang sudah dibayarkan itu masuk aset pajak kini. Begitu ya. Silakan. Oke, lanjut. Pajak tangguhan, deferred tax. Ada yang mau menjelaskan?
Enggak ada? Kalau tidak ada, saya panggil. Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Bobby, Pak. Ya. Silakan, Bobby. Pajak tangguhan ini atau biasanya disebut deferred tax expense bisa didefinisikan sebagai beban pajak yang berpengaruh untuk penambahan atau pengurangan beban pajak. Dan ini harus dibayarkan oleh wajib pajak di masa yang akan datang. Deferred tax expense ini mempunyai dua sudut pandang, Mbak. Yaitu ada sudut pandang aset dan liabilitas. Dari sudut pandang aset ini, pajak tangguhan ini merupakan pajak penghasilan yang dihitung dari pajak penghasilan dan dipulihkan untuk periode masa depan. Dari sudut pandang liabilitas, mereka mempunyai perbedaan, yaitu beban antara peraturan perpajakan atau fiskalnya dengan akuntansi keuangan. Perbedaan saat ini mungkin bisa mengakibatkan pendapatan atau beban yang berbeda, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bobby, untuk penjelasannya. Bobby ini dari kelas Batamindo ya? Iya. Oke. Sip. Oke, ya ini. Ini yang baru ya teman-teman dapatkan di sini di semester ini, deferred tax tangguhan. Kalau sebelum-sebelumnya concern teman-teman tuh hanya di pajak ini, current tax ya. Nah, karena adanya PSAK 46, maka timbul yang namanya pajak tangguhan ya. Jadi perbedaan penafsiran dan pengakuan dalam standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan ya atas pengakuan pendapatan dan beban mengakibatkan timbulnya perbedaan atau difference jumlah dalam perhitungan laba rugi akuntansi dan fiskal. Ya, perbedaan tersebut dikenal dengan istilah perbedaan temporer, temporary difference. Jadi yang menjadi fokus kita ya di sini adalah perbedaan temporer. Perbedaan tetapnya ya tidak perlu kita bahas lagi karena sudah fix dia tidak boleh diakui di pajak, maka urusannya sudah selesai. Ya, oleh karena itu untuk perbedaan tetap enggak kita bahas ya karena dia tidak boleh ya diakui di pajak. Jadi urusannya sudah selesai. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan adalah ada perbedaan temporer. Jadi sebenarnya boleh diakui ya diakui dalam perpajakan tapi nanti ya. Jadi karena adanya perbedaan ini ya maka timbul yang namanya deferred tax ya atau pajak tangguhan. Nah, di PSAK 46 menggunakan pendekatan derajat balance sheet approach ya dalam penentuan timbulnya perbedaan temporer yaitu membandingkan antara nilai tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya. Jadi nilai tercatat itu adalah nilai yang diakui secara akuntansi keuangan, yang tercatat secara akuntansi keuangan. Dasar pengenaan pajak itu adalah nilai berdasarkan aturan perpajakan. Nah, perbedaan temporer ya ada dua. Ya, yang pertama perbedaan temporer kena pajak, ya atau taxable temporal difference, yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam menghitung laba kena pajak ya atau rugi pajak periode mendatang ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas diperhitungkan kembali atau recover atau diselesaikan ya. Artinya ya, perbedaan yang timbul ya akan menimbulkan liabilitas ya pajak tangguhan ya. Perbedaan ini akan menimbulkan liabilitas pajak tangguhan. Ya, jadi nanti akan diselesaikan di periode selanjutnya. Kalau sebelumnya kan kita nggak ngurusin ya. Kalau ada perbedaan, ya teman-teman melakukan koreksi fiskal ya koreksi aja. Nah, di sini di akuntansi itu harus dicatat ya perbedaan temporer tersebut. Ya, jadi perbedaan temporer kena pajak ini ya jadi perbedaan ya yang menimbulkan
liabilitas pajak tangguhan. Ya, jadi nanti harus diselesaikan tapi untuk periode yang akan datang. Ya. Kemudian yang kedua, perbedaan temporer dapat dikurangkan. Ya. Perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam perhitungan laba kena pajak. Ya, jadi dengan adanya perbedaan temporer ini, ya, nanti akan menimbulkan koreksi, ya, koreksi yang dapat mengurangi, ya, jumlah pajak, ya, yang harus dibayar. Ya, jadi ini dampaknya ke aset pajak tangguhan. Ya, nah simpelnya seperti ini. Perbedaan temporer kena pajak ini muncul ketika adanya koreksi positif. Ya. Perbedaan temporer dapat dikurangkan ini muncul ketika adanya koreksi negatif. Ya. Koreksi positif, kemudian koreksi negatif. Ya. Nanti ada contohnya di sini. Nah, nih kalau koreksinya negatif, maka akan menimbulkan liabilitas. Ya, balik ya tadi. Nah, perbedaan temporer kena pajak ini yang akan menimbulkan liabilitas pajak. Ya, jadi kalau ada koreksi negatif, ya maka akan muncul liabilitas pajak tangguhan. Ya. Kemudian kalau ada koreksi positif, ya akan muncul aset pajak tangguhan. Ya, jadi kita concernnya ke perbedaan temporer. Ya, jadi ini nanti nyambungnya ke slide-slide berikutnya. Jadi pemahamannya dari sini dulu. Kita pahami konsepnya dulu. Ya. Oke. Nah, selanjutnya yang dapat dikurangkan itu kompensasi kerugian. Kompensasi kerugian ini dapat dikurangkan. Ya, jadi nanti dia akan menjadi aset pajak tangguhan. Ya. Pajak tangguhan juga dapat timbul dari rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Jadi kalau perusahaan rugi tahun sebelumnya nanti boleh dikurangkan, tapi maksimal 5 tahun. Ya. Saat entitas sudah memperoleh laba fiskal. Nah, ini ya konsepnya. Konsep pengakuan pajak tangguhan berdasarkan pendekatan raca. Nah, ini pengaturan pajak berbeda dengan pengaturan SHK, maka muncul perbedaan temporer. Ya, saya tekankan lagi yang kita bahas perbedaan temporer. Perbedaan tetapnya tidak perlu karena sudah selesai. Nah, nilai tercatat ini nilai berdasarkan akuntansi. Kalau nilainya lebih besar dari dasar pengenaan pajaknya, maka akan muncul perbedaan temporer kena pajak. Ya, perbedaan temporer kena pajak akan menimbulkan liabilitas pajak tangguhan. Ya, saya ulangin, kalau nilai tercatat aset lebih besar, ya, dari dasar pengenaan pajaknya, ya, jadi ini nilai tercatat aset atau liabilitas berdasarkan SAK akuntansi lebih besar daripada dasar pengenaan pajaknya, maka akan muncul perbedaan temporer kena pajak, kemudian akan timbul yang namanya liabilitas pajak tangguhan. Sebaliknya, kalau nilai tercatat ya lebih kecil daripada dasar pengenaan pajaknya, maka akan muncul perbedaan temporer dapat dikurangkan. Ya. Jadi perbedaan temporer dapat dikurangkan ini artinya perbedaan ini nanti ke depannya akan bisa mengurangi jumlah pajak yang akan kita bayarkan ke negara. Kalau perbedaan temporer kena pajak artinya di masa depan beban pajak kita, ya hutang pajak kita tuh bertambah. Ya. Kemudian akan timbul dari perbedaan temporer dapat dikurangkan ini namanya aset pajak tangguhan. Ya, ini jika dapat direalisasikan. Dapat direalisasikan maksudnya bahwasannya perusahaan di periode mendatang itu akan mendapatkan laba. Ya, tapi kalau kira-kira perusahaan nggak dapat laba, nggak boleh dicatat sebagai aset. Ya, biasanya dicatat juga sih. Ya. Biasanya.
Nah, kemudian yang masuk ke aset pajak tangguhan, kerugian pajak yang dapat dikompensasikan. Ya, dia akan masuk ke aset pajak tangguhan. Ya, jadi rugi itu bisa masuk ke aset pajak tangguhan. Nah, kita masuk ke contoh. Nah, biar teman-teman nyambung. Nilai tercatat yang dimaksud di sini, ini kan ada nilai tercatat, ada dasar pengenaan pajak. Ini masuk tuh nilai ini, nilai buku ini. Ya, coba kita lihat ya. Nilai buku berdasarkan akuntansi, ya nilai tercatat kan lebih besar daripada dasar pengenaan pajaknya. Dasar pengenaan pajak yang dimaksudnya ini 250. Ya, karena kita menggunakan pendekatan neraca. Ya. Kalau nilai tercatatnya lebih besar daripada dasar pengenaan pajaknya, maka akan menimbulkan apa? Variabilitas. Ini ya. Nih, ini nilai tercatat, ini dasar pengenaan pajaknya. Ya, ini nilai tercatat, ini dasar pengenaan pajaknya. Nah, ya, jadi kalau nilai tercatat lebih besar daripada dasar pengenaan pajaknya akan muncul perbedaan temporer kena pajak. Nah, kita masuk ke contoh saja. Biar teman-teman nyambung ya. Dari apa yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya. PT ABC adalah sebuah perusahaan pengangkutan pada tanggal 1 Januari 2014 membeli sebuah truk seharga 500 juta. Dengan estimasi umur ekonomis adalah 5 tahun. Ya, jadi perusahaan mengestimasi truk ini 5 tahun. Untuk perhitungan laba akuntansi, truk tersebut disusutkan berdasarkan metode garis lurus. Ya, 5 tahun berarti per tahunnya 20%. Ya. Namun, untuk tujuan perhitungan laba fiskal, manajemen memilih metode saldo menurun, declining balance method, yang diperkenankan oleh peraturan pajak penghasilan dengan persentase penyusutan 50% per tahun dari saldo buku. Perbandingan perhitungan penyusutan antara akuntansi keuangan dan akuntansi pajak ialah sebagai berikut. Ya. Sebenarnya secara metode nggak masalah, ya. Garis lurus boleh dipajak, hanya saja tahunnya yang menjadi masalah. Ya, tahunnya kalau dipajak untuk kelompok 1 kan 4 tahun ya. Nah, tapi itu nanti kita bahas. Kita lihat di sini. Ya, berdasarkan kasus ini, ya perusahaan menyusun laporan ya keuangan menggunakan metode garis lurus, ya kemudian periodenya 5 tahun. Ya, jadi penyusutan per tahunnya 20%. Kemudian ketika akan membayarkan pajak, ya, ketika akan menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan, perusahaan memilih menggunakan saldo menurun, ya kan 50%. Kita bandingkan. Ini catatan secara akuntansi, ya 500, ya ini pajak juga sama 500. Kemudian penyusutan secara akuntansi 20%. Ya, jadi dapatnya 100. Ya, dalam jutaan 100 juta. Ya, ini beban depresiasi berdasarkan akuntansi. Nah, ini beban depresiasi berdasarkan pajak. Ya, yang 250 itu beban depresiasi. Ya. Oke. 100 ini beban depresiasi secara akuntansi, 250 ini beban depresiasi secara pajak. Nah, dari perbedaan ini ya akan menimbulkan pajak tangguhan. Ya, jadi ini kan masuknya ke perbedaan temporer ya. Ya. Ini perbedaan temporer. Ya. Pada tanggal 31 Desember 2014 nilai tercatat truk adalah 400. Ya, ini nilai tercatat truk 400. Sedangkan dasar pengenaan pajak 250 di dasar pengenaan pajak. Selisih 150 ya.
150 tersebut kita sebut sebagai perbedaan temporer. Ya. 400 dikurang 250. Ya, karena ini kita menggunakan pendekatan neraca. Ya, oke. Jika tarif pajak penghasilan ya ialah 20%, ya jadi tarifnya 20%, maka sejumlah 37.500.000 yang ini merupakan kewajiban untuk membayar pajak penghasilan atas laba kena pajak pada periode mendatang dan merupakan liabilitas pajak tangguhan. Ya, jadi secara akuntansi sebenarnya dia belum diakui. Ya, kita ini lihat perspektif akuntansi ya, teman-teman. Sebenarnya secara akuntansi kan cuma 100. Tapi secara pajak 150, 250. Berarti kan ada selisih 150 nih. Nah, menurut akuntansi, dia dicatat sebagai liabilitas pajak tangguhan. Artinya nanti dia akan diakui, akan dipulihkan periode selanjutnya. Nah, kita lihat slide berikutnya, biar makin paham. Nih, ini di laporan koreksi fiskal ya. Asumsinya laba ya, laba sebelum pajaknya tuh 800 juta. Ya laba akuntansi ini. Labanya 800 juta. Kemudian penyusutan secara komersial 100 juta, penyusutan secara fiskal 250 juta. Artinya terjadi koreksi negatif. Nah, laba kena pajaknya 650 juta. Nah, 150 juta ini koreksi negatif ya dalam perspektif perpajakan. Oke ya. Jadi kita menggunakan dua sudut pandang sini, sudut pandang akuntansi dan sudut pandang perpajakan. 150 ini dalam sudut pandang perpajakan disebut koreksi negatif karena labanya turun. Nah, dalam perspektif akuntansi dia disebut sebagai liabilitas pajak tangguhan. Ya, jadi dalam akuntansi dia dicatat ya, tapi nanti akan diselesaikan periode selanjutnya. Karena menurut akuntansi dia bukan sesuatu yang harus diselesaikan tahun ini. Ya. Jadi dia masuk ke liabilitas pajak tangguhan. Nah, pajaknya kita hitung sebagai berikut. Pajak ini 20% dikali 650 juta. Ya ini seperti biasa. Yang 650 juta ini yang biasa teman-teman lakukan. Ya ini disebut pajak kini. Ya. Jadi ini adalah pajak yang harus dibayarkan tahun ini. 650 juta dikali 25%, maka yang harus disetorkan ke negara 162.500. Nah, sekarang kan timbul nih perbedaan temporer yang muncul koreksi negatif ya dari sisi perpajakan. Kalau dari sisi akuntansi muncul liabilitas pajak tangguhan. Liabilitas pajak tangguhannya sebesar 37.500. 25% dikali 150 juta. Oke, next. Nah, yang dicatat di laporan keuangan, beban pajak ini 162.500, beban pajak tangguhan 37.500. Jadi beban pajak yang akan muncul di laporan keuangan adalah 200 juta. Ya, jadi perusahaan akan mengakui beban pajak dalam laporan laba rugi sebesar 200 juta dan liabilitas pajak tangguhan dalam laporan posisi keuangan 37.500. Silakan yang mau bertanya.
Ya, jadi kita catat perbedaan temporernya, ya. Kita catat. Ya, di pertemuan minggu ini kita fokus ke penentuan pajak tangguhannya dulu aja, ke liabilitas atau aset pajak tangguhan. Minggu depan kita bahas jurnalnya, ya. Jadi nanti bagaimana pencatatan jurnalnya itu minggu depan. Jadi teman-teman harus paham dulu ini, ya. Jadi sebenarnya, ya, akuntansi kan sudah mengakui, ya, secara akuntansi dia tuh mengakui ya laba, kalau laba akuntansi berarti kan 800 dikurang 100 ya. 700 juta ya laba akuntansi. Kemudian laba fiskal 650 juta. Ya artinya yang kita bayarkan ke negara itu sebenarnya lebih kecil dari yang sudah kita hitung berdasarkan akuntansi. Ya jadi yang kita bayar yaitu lebih kecil daripada yang kita akui secara akuntansi. Artinya ya kita catat dulu aja dia sebagai beban, ya beban pajak tangguhan. Ya kita akui dulu dia sebagai beban pajak tangguhan, tapi nanti bayarnya ya kita selesaikannya tahun depan. Ya. Jadi tahun ini yang kita bayarkan ke negara itu 162.500.000. Yang 37.500.000 itu nggak kita bayarkan tahun ini, tapi nanti akan kita selesaikan tahun depan. Bisa dipahami yang ini? Ya silakan. Diresapi dulu pelan-pelan. Ya, jadi kalau koreksi negatif akan menimbulkan liabilitas pajak tangguhan. Jadi ketika ada koreksi negatif, maka akan muncul liabilitas pajak tangguhan. Jadi yang dulu teman-teman kerjakan tuh hanya sampai yang ini aja, pajak kini aja. 162.500 saja. Nah, karena muncul PSAK 46 ini, kita harus mengakui juga yang namanya liabilitas pajak tangguhan. Ya, jadi tetap harus diakui nih beban pajaknya. Jadi tahun ini ya beban pajak tanggungannya kita akui. Jadi di laporan keuangan nanti itu yang muncul adalah 200 juta. Ya, di laporan keuangan yang muncul 200 juta. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau akuntansi ya dia akan mencatat hal-hal yang belum terjadi pun ya dia bisa akui. Contohnya beban pajak tanggungan ini. Kan ini nanti akan terjadi di tahun depan, tapi dalam akuntansi tetap harus dicatat ya. Karena pendekatannya kita adalah accrual basis. Yaitu perbedaan akuntansi dan pajak. Kalau pajak cukup 162.500 saja, ya. Pajak nggak peduli yang 37.500. Nah, karena kita belajar akuntansi perpajakan, maka kita harus mencatat yang 37.500 ini. Jadi dia dicatat sebagai beban. Oke ya. Bisa dipahami sampai sini. Jadi sebenarnya beban pajaknya itu ada penjabarannya lagi. Kalau dulu teman-teman hanya tahu beban pajak itu satu aja, padahal dia punya pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak kini itu yang dibayarkan tahun ini, pajak tangguhan nanti yang akan dipulihkan atau diselesaikan yang akan datang. Nah, itu contoh liabilitas pajak tangguhan. Bagaimana kalau dia menjadi aset pajak tangguhan? Nah, ini PT XYZ ya kurang lebih sama kasusnya. Nah, di sini nilai buku secara yang tercatat lebih kecil daripada nilai buku dasar pengenaan pajak. Ya, jadi catatan nilai buku ya karena tadi pendekatan neraca ya. Ketika nilai buku lebih kecil daripada dasar pengenaan pajak, maka akan muncul yang namanya aset pajak tangguhan. Ya. Kalau kita lihat penyusutan di sini, maka nanti akan menimbulkan yang namanya koreksi. Koreksi apa? Positif atau negatif? Koreksi apa?
Koreksi positif ya, Pak? Ya, betul, koreksi positif. Siapa tadi yang menjawab? Anissa, Pak? Anissa Febriana ya. Iya, Pak. Oke. Sip. Oke ya. Next. Nah ini laporan koreksi fiskalnya ya. Laporan fiskalnya. Laba akuntansinya kan 800 juta. Kemudian penyusutan secara komersial 300 juta. Ya, jadi artinya penyusutan secara akuntansi itu lebih besar. Lebih besar daripada penyusutan secara fiskal. Nah, fiskal hanya 250 juta. Nah, akan timbul yang namanya koreksi positif ya dari sisi perpajakan. Ya, jadi dari sisi perpajakan muncul koreksi positif. Kemudian dari sisi akuntansi akan muncul yang namanya aset pajak tangguhan. Ya, artinya perusahaan itu membayar lebih besar ya ke negara. Padahal negara sebenarnya hanya ya membayar lebih besar ke negara. Nah, pajak kininya 850 juta dikali 25% ya, 212.500. Ya. Kemudian aset pajak tangguhannya 25% dikali 50 juta, 12 juta 500. Ya, jadi 212.500 itu pajak kininya yang harus disetorkan ke negara. Artinya kita lebih besar bayarnya ke negara. Ya, dari yang seharusnya kita akui dalam akuntansi. Ya, karena kita lebih besar bayar ke negara, berarti kita harus mengakui aset. Artinya kita ada setoran di sana. Ya. Setoran ke negara. Nah, maka penyajian di laporan keuangannya seperti ini. Beban pajak kininya ya 212.500, kemudian akan muncul ya manfaat pajak tangguhan. Ya, jadi aset pajak tangguhan itu dikurangi. Ya, maka beban pajak yang akan muncul di laporan keuangan tuh 200 juta. Ya, jadi beban pajak itu ya dia bisa menimbulkan aset pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan. Jadi kalau aset pajak tangguhan maka dia akan mengurangi dari beban pajak kininya. Ya, jadi yang kini ini yang kita setorkan ke negara ya. Yang kita setorkan ke negara 212. Ya, ini beban pajak berdasarkan peraturan perpajakan. Nah, karena adanya PSAK 46 kita akui manfaat pajak tangguhan. Nah, sehingga beban pajaknya 200 juta. Oke. Sampai sini ada yang bertanyakan, silakan. Iya, silakan teman-teman pahami, baca baik-baik ya. Karena kalau tidak nanti akan kesulitan di materi selanjutnya. Nah, ini terakhir untuk pajak final, ya tadi yang kita bahas itu pajak non final ya. Kalau final perlakuannya sebagai berikut ya. Pajak penghasilan final ya, ini yang kita bayarkan di periode berjalan ya dari Januari sampai Desember. Artinya sudah selesai, ya, tidak perlu kita perhitungkan lagi
ya. Dalam perhitungan pajak juga dia harus dikeluarkan kan. Nah, PSAK 46 tidak mengatur mengenai pajak final. Dengan demikian, penghasilan yang dikenakan pajak final bukan lagi bagian dari pajak penghasilan entitas atau corporate income tax. Ya, jadi dia tidak masuk dalam perhitungan pajak tahunan. Jumlah yang dibayarkan sebagai pajak atas penghasilan yang dikenakan pajak final harus diakui sebagai beban pajak dan merupakan bagian dari periode berjalan. Alternatif lain, jumlah tersebut diakui sebagai pengurang dari pendapatan entitas yang dikenakan pajak final. Ya, jadi alternatif pertama, beban ya diakui sebagai beban pajak final. Contohnya ketika dipotong pajak atas sewa. Kan ada PPh 4 pasal 4 ayat 2. Nah, itu bisa kita akui sebagai beban secara akuntansi ya. Saya ulangi lagi secara akuntansi. Nah, kemudian alternatif lain bisa langsung kita kurangkan dari pendapatannya. Jadi pendapatannya kita kurangi langsung dengan pajaknya. Kemudian yang kita akui hanya pendapatan. Jadi nggak muncul beban pajak final di situ. Oke, silakan yang ingin bertanya. Saya yakin teman-teman bingung. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Nadia silakan. Berarti Pak, kalau misalnya kita ini mau menentukan liabilitas pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan, bisa dilihat dari nilai bukunya ya Pak. Kalau seandainya komersial, berarti kalau komersialnya lebih tinggi, berarti dia liabilitas. Kalau seandainya akuntansi pajaknya yang lebih tinggi, berarti dia aset gitu ya Pak. Nah, iya. Itu bisa menjadi alternatif. Tapi lebih gampangnya teman-teman itu lihat dari koreksinya aja. Ya, jadi fokus di koreksi fiskal. Jadi ketika ada koreksi negatif, maka akan muncul liabilitas pajak tangguhan. Oke ya. Jadi secara konsep silakan teman-teman gunakan konsep yang ini ya. Ini bisa menjadi konsep. Tapi untuk praktik ya teman-teman langsung fokus di sini aja untuk menentukan liabilitas atau aset pajak tangguhan. Dan fokusnya tuh hanya dikoreksi ya. Koreksi yang ini ya, beda temporer ya. Jadi untuk beda tetap tidak perlu ya diperhatikan, hanya fokus di koreksi yang ini ya, perbedaan temporer. Nah, di sini kan ada koreksi negatif. Kalau koreksi negatif ya pasti akan memunculkan liabilitas pajak tangguhan. Ya artinya pengakuan laba secara akuntansi itu kan lebih besar daripada secara pajak ya. Jadi ketika laba akuntansi lebih besar ya berdasarkan contoh ini daripada laba pajaknya akan memunculkan liabilitas pajak tangguhan. Ya, jadi sebenarnya ya dia ini beban ini itu kita akui ya walaupun secara pajak kan belum diakui ya. Secara pajak belum diakui tapi secara akuntansi harus diakui ya. Kemudian bayarnya kapan? Bayarnya nanti periode yang akan datang. Makanya dia masuk ke liabilitas. Ya artinya kalau di sini kita itu masih memiliki kewajiban ya kewajiban ke negara tapi kewajibannya ditunda ya karena ada perbedaan ini ya. Jadi liabilitas pajak tangguhan ini artinya kita masih memiliki kewajiban ya ke negara tapi kewajibannya ditunda masa depan. Nah, kalau aset kita ini sudah membayar ya lebih besar ya daripada akuntansinya. Ya. Jadi secara akuntansi sebenarnya pajaknya tidak sebesar itu, tapi kita bayar dulu. Maka kita akuinya sebagai aset. Ya, artinya kita memiliki pajak dibayar di muka ya. Nah, ini nanti bisa menjadi pengurang di pajak selanjutnya. Gitu ya. Gitu ya Nadia. Jadi kita bisa fokus dari koreksi ini ya. Perbedaan temporer ini. Ya, jadi kalau perbedaannya negatif, maka otomatis akan memunculkan liabilitas pajak tangguhan. Ya, jadi terserah teman-teman bagaimana teman-teman melihat yang lebih simpel ya.
Karena kan setiap orang melihatnya kan berbeda-beda ya. Dengan slide ini saja ya mungkin masing-masing punya cara tersendiri untuk menentukan liabilitas pajak tangguhan. Jadi saya tidak akan memaksa teman-teman harus menggunakan ini, konsep yang ini. Tapi kalau teman-teman punya konsep yang lebih simpel, ya silahkan ya untuk memudahkan teman-teman. Ya, intinya nanti di laporan keuangan yang akan muncul tuh seperti ini. Ya, beban pajak ya yang pajak kini pajak tangguhan dia nggak akan muncul di laporan laba rugi. Dia munculnya nanti di CALK, catatan atas laporan keuangan. Ya, yang muncul di laporan laba rugi itu yang ini 200 juta. Nah, 200 juta ini di breakdown lagi. Ternyata di dalamnya tuh ada pajak kini, ada pajak tangguhan. Ya. Begitu. Silakan yang lain. Pak, boleh izin tanya lagi, Pak? Iya, silakan Nadia. Berarti tadi kan itu yang Bapak sebutkan koreksi positif dan koreksi negatif itu, berarti koreksi itu sama aja dengan perbedaan temporernya ya, Pak? Ya, koreksi itu perbedaan Oh, temporer. oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Jadi yang kita fokuskan di sini adalah perbedaan temporer. Ya, koreksi perbedaan temporer. Kalau koreksi perbedaan tetap itu nggak perlu kita urusin ya berdasarkan PSAK 46 ya. Itu nggak kita urusin, yang kita urusin ini. Ya, tapi nanti ada soal dia ada koreksi, ada perbedaan tetap, ada perbedaan temporer. Nah, teman-teman tetap harus menghitung, tetapi untuk sisi akuntansinya, untuk pencatatan liabilitas, pajak tangguhan, aset pajak tangguhan nanti fokusnya di sini. Yaitu nanti aja, teman-teman nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sekarang teman-teman fokus di sini dulu. Perbedaan temporer, kemudian bagaimana mengakuinya kalau koreksinya positif atau negatif secara akuntansi. Silakan yang lain. Oke, sudah cukup? Ya, mungkin biar lebih jelas teman-teman ngerjain latihan dulu ya, ngerjain tugas. Ya, seperti biasa, ya. Tugas sudah ada di learning, silakan dikerjakan berdasarkan instruksi yang ada. Oke, sebelum saya tutup, mohon kamera diaktifkan terlebih dahulu. Ya, sambil saya mengumumkan untuk PBL, ya PBL semester ini hanya satu, ya saya baru dapat informasi kemarin untuk PBL yang satu lagi penyusunan laporan keuangan akan ditangguhkan, ya kita menggunakan istilah tangguhkan, ditangguhkan semester depan, ya jadi akan dilaksanakan semester depan, jadi mata kuliah pajak pribadi dan badan. Ya, jadi PBL semester ini hanya untuk pembuatan aplikasi. Ya, kemarin yang mendaftar ya 4 orang yang tercepat. Ya, awalnya saya bilang 3 ya. Kemudian karena yang mendaftar ada 4, ya jadi saya nego ke manajer proyeknya bisa 4 orang. Ya, ada Firlianda, ada Windy Wulandari, kemudian Nadia dan Yalinda. Ya. Jadi pada 4 orang ini sudah mengikuti kegiatan PBL untuk pembuatan aplikasi. Seperti yang saya janjikan, ya untuk yang mengikuti PBL ini ya akan dibebaskan dari UAS. Ya, itu bonus yang pertama, bonus yang lain nanti menyusul. Oke, saya screenshot dulu. Slide pertama. Oke. Slide berikutnya. Slide kedua.
Oke, kalau ada pertanyaan mengenai materi, silakan tanyakan di forum learning yang sudah saya sediakan. Forum learning yang akan saya jawab ya sampai pertemuan berikutnya. Kemudian untuk tugas silakan dikerjakan seperti biasa besok mengerjakan tugas. Jika ada yang mau ditanyakan untuk tugas, boleh WA. Sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih semuanya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Halo, kenapa belum live?